terlepas dulu dari teori-teori presidensial threshold apapun. Kita lihat dulu fakta yang sudah ada permohonan sekarang. Menurut Anda, Mahkamah Konstitusi bakal mengabulkan enggak bahwa 40 jadi 35? Pasti ditolak. Hah? Pasti ditolak. Kenapa? Karena satu, kita bisa melihat tafsir historis. Jadi soal umur itu ketika pengubahan amandemen konstitusi itu sempat diusulkan oleh salah satu pengubah Undang-Undang Dasar. Ya. Jadi kalau kita telusuri panitia ad hoc Badan Pekerja MPR, Hamdan Zulfa sempat mengusulkan 40 tahun katanya. Ya. Lalu kemudian ketika ditutup rapat itu, Jacob Tobing mengatakan, oke lah soal persyaratan umur, bagaimana variannya, kita serahkan saja ke pembentuk undang-undang. Jadi keputusan akhir dari perubahan konstitusi, kita bicara historis dulu, itu adalah soal pilihan umur, syarat pendidikan, dan lain sebagainya, diatur di undang-undang. Tar dulu, Bu. Di dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 45 disebutkan semua warga negara punya hak yang sama. Okay. Artinya yang umur 30 pun, yang umur 35 pun, bahkan seperti saya umur 18 berhak menjadi cawapres. Bukannya 17. Tapi ada pasal 6 ayat 2 yang menyatakan syarat-syarat untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Ya. Itulah yang disebut dengan legal policy. Nah ini pertama nih, konstitusinya dulu ya. Jadi karena sudah ada pasal 6 ayat 2 yang tidak boleh diubah itu di konstitusi pasal 6 ayat 1. Warga negara Indonesia sejak kelahirannya tidak pernah menerima kewarganegaraan asing secara sengaja. Sudah banyak putusan Mahkamah Konstitusi merubah undang-undang yang tidak diatur dalam konstitusi. Saya kasih contoh. Saya ini kan ahli bercinta. Murdiono mantan sekretaris negara yang ada hubungannya dengan siapa itu penyanyi dangdut. Anak Mahkamah Konstitusi memutus anak di luar nikah berhak warisan asal bisa dibuktikan DNA-nya sama dengan si laki-laki itu. Mana diatur dalam konstitusi tentang DNA? Ya, tapi kan ada perintah di pasal 6 ayat 2. Syarat-syarat menjadi calon presiden dan wakil presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Itulah yang disebut legal policy. Tambah lagi Bang Hotman, ada putusan MK nomor 15 tahun 2007 dan putusan MK nomor 58 tahun 2019. Itu menguji soal usia. Walaupun usia yang diuji adalah usia kepala daerah. Sepertinya Anda tidak setuju umur 35 tahun ya? Bukan tidak setuju. Begini loh, kalau saya pendukung seperti Bang Ege punya hak pilih boleh jadi calon. Tapi itu bukan ranahnya Mahkamah Konstitusi. Zaman SBY berapa umur untuk jadi cawapres? Oh 35 tahun. Ya, berarti bukan sesuatu hal yang tabu. Betul, bukan sesuatu yang tabu. Tapi yang mutusin siapa? Pembentuk undang-undang kan? Jadi kalau saya itu, kalau kita memutus 35, nanti yang 21 bisa bilang, itu juga diskriminatif. Jadi caleg umur 21. Kenapa jadi presiden harus 35? Yang 30 juga bilang hal yang sama. Makanya, karena angka itu sifatnya tidak tunggal, dia serahkan kepada pembentuk undang-undang. Tapi Mahkamah Konstitusi menyatakan, Mahkamah itu di putusan yang tadi saya sudah sebut, 58/2019 bilang, soal umur itu adalah legal policy pembentuk undang-undang. Terlepas dari normatif dulu. Terlepas dari normatif, secara politis arah putusan MK kemana? Ya kalau saya sih... Secara politis analisa pribadi saudara? Ya kalau merujuk kepada dinamika yang ada sekarang karena kekuatan terbelah, belajar dari sistem pemilu, ya menurut saya ditolak. Ditolak? Ditolak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.